Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Command Interpreter pada sistem operasi Windows. Pertama-tama kami memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Ryan Firdaus. Saya Alvin Bulungan. Saya Lutfi Budi Amin. Nah, karena sudah berkenalan, langsung saja videonya. Let's go. Oke, pertama-tama apa itu Command Interpreter? Command Interpreter adalah program pada sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka teks. Command Interpreter membaca perintah dari pengguna dan menjalankan tugas tertentu, seperti menjalankan program atau mengelola file. Contoh Command Interpreter adalah Bash pada Linux atau Unix, Command Prompt di Windows, dan Terminal di macOS. Pengguna dapat memasukkan perintah langsung ke Command Interpreter untuk berbagai tugas, dan Command Interpreter akan menafsirkan dan menjalankan perintah tersebut. Oke, jadi pertama kita buka dulu Command Prompt-nya karena kita menggunakan Windows. Oke, jadi kita akan membahas beberapa perintah internal. Pertama ada date. Sini digunakan untuk mengganti tanggal dan tahun. Kita coba masukkan harinya 12, bulannya 01, kemudian tahunnya 2024. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini tanggal dan tahunnya sudah berubah. Kemudian ada perintah time. Time di sini digunakan untuk mengganti jamnya. Sekarang jam 4.03, akan mengganti menjadi 5. Dan sekarang jamnya sudah berubah. Kemudian ada perintah var. Di sini digunakan untuk menunjukkan versi Microsoft Windows-nya. Kemudian ada perintah cls. Cls digunakan untuk membersihkan halaman di command prompt-nya. Kemudian selanjutnya ada perintah dir. Dir ini digunakan untuk menampilkan apa-apa saja yang ada di dalam direktori. Jadi sekarang kita ada di dalam direktori Windows System 32 di dalam disk C. Seperti yang Anda lihat, berikut adalah berbagai macam file atau program yang ada pada sistem 32. Oke, kemudian ada md atau makdir. Makdir ini digunakan untuk membuat direktori. Jadi sekarang kita ada di sistem 32, kita akan membuat direktori yang bernama data. Oke, kita bisa cek. Nah, ini adalah isi direktori data di dalam sistem 32 yang telah kita buat tadi. Isinya masih sedikit karena masih belum ada diisi apa-apa. Kemudian ada perintah cd atau change dir. Change dir ini digunakan untuk pindah ke direktori lain. Kita akan coba masuk ke dalam data yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita sudah pindah masuk ke dalam data. Dan kemudian ada yang namanya perintah remove directory. Remove directory ini digunakan untuk menghapus directory. Tadi kan sudah kita buat data, dan jika kita ketik lagi dir, maka di sini akan muncul directory yang namanya data. Seperti yang Anda lihat, ini adalah directory data. Nah, kemudian perintah rj ini atau remove dir digunakan untuk menghapus sebuah directory. Yuk kita coba hapus data yang telah kita buat tadi. Ini kita coba tampilkan lagi. Nah, direktori data tadi sudah hilang. Nah, ini juga bisa kita cek di dalam file explorer. Sekarang kita berada di dalam Windows System 32. Nah,
kita coba lagi buat data. Di sini kita refresh, dan ini adalah direktori yang baru kita buat tadi. Kita cek isinya, masih kosong. Lalu kemudian kita coba hapus, dan filenya sudah tidak ada, atau direktorinya sudah tidak ada. Oke, berikutnya ada perintah copycon. Copycon digunakan untuk membuat file berupa txt. Jadi pertama kita buat dulu direktori, coba supaya kita tidak bingung saat mengembalikannya. Oke, jadi saat ini sudah ada file yang bernama coba. Ini dia, masih kosong. Jadi kita coba copycon. Jadi kita akan disuruh masuk ke sebuah teks. Kalau sudah selesai, ketikkan saja Ctrl Z, kemudian Enter. Nah, lalu seperti yang Anda lihat, sudah ada sebuah file yang bernama program.txt. Seperti yang Anda lihat, sini sudah ada teks yang kita masukkan tadi. Oke, berikutnya ada perintah redirection. Redirection berguna untuk memasukkan sebuah data ke dalam file. Jadi di sini ada coba 2, dan di dalamnya ada file text.txt. Nah, kita coba masukkan data dir ini ke dalam text.txt. Nah, oke, kita buka, maka ini yang akan muncul. Oke, jadi ketika kita ketikkan dir di dalam direktori coba 2, maka ini yang akan tampil. Nah, jadi tampilan ini yang dimasukkan ke dalam text.txt. Oke, berikut ada perintah type. Ini berguna untuk menampilkan isi file ke layar. Contoh, kita akan menampilkan program tadi. Nah, ini adalah teks yang ada di dalam file program.txt, ditampilkan ke dalam layar. Kemudian ada perintah copy, digunakan untuk mengcopy isi file ke file yang lainnya. Jadi di sini di file teks ini isinya kan kosong. Kita akan coba copy teks ini dari program ke dalam text.txt. Di sini diberikan pilihan untuk override atau tidak. Kita klik saja Y. Sekarang teksnya sudah ada di dalam file teks. Jadi dari sini kita copy ke dalam sini. Oke, kemudian ada perintah rename. Jadi kita coba ubah file program ini menjadi data.txt. Oke, rename program.txt menjadi data.txt. Oke, yang Anda lihat namanya sudah berubah. Oke, kemudian ada perintah del atau delete. Del ini berguna untuk menghapus file yang ada di dalam direktori, dan jika yang dihapus adalah nama direktori, maka file yang ada di dalam direktori tersebut akan dihapus semua. Jadi kita coba hapus file ini, del data.txt. Nah, maka filenya sudah dihapus. Berikutnya ada perintah prompt. Kita coba prompt system. Nah, maka tampilan ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah,
Ini berguna hanya untuk mengganti penampilan di sini saja, tidak mempengaruhi sistem atau apapun. Jika kita masukkan ini, maka tampilannya akan kembali seperti awal. Oke, sampai situ saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.